Oke, sambil menunggu yang lain ya. Suara saya ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu yang lainnya, saya akan mengecek dulu kesiapan kalian yang mau presentasi hari ini ya. Ada kelompok, ini sudah presentasi ulangan ya. Artinya sudah reschedule, artinya hari ini harusnya lebih baik dari yang kemarin. Kemarin tuh yang tertunda. Ini yang kelompoknya Siti Fatimah bukan ya? Bukan ya? Miladia. Ini kelas apa, kelas B? Khalifatun Nurul gitu? Bukan ya? Kan Bu. Oh, berarti ini yang kelas A kemarin. Ya, saya cek dulu aja yang presentasi hari ini siapa saja kelompoknya. Yang akan menganalisa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang tertunda kemarin, yaitu tentang menganalisa aplikasi teori dari mulai Henderson, kemudian Peplu, Betty Newman, satunya apa ya? King, bukan? Oke, tolong kasih tahu ke saya, Ibu dikasih tahu kelompok masing-masing anggota kelompoknya dan yang akan presentasi siapa sehingga saya bisa mengatur siapa yang akan menjadi host. Yuk, silahkan. Tidak ada yang presentasi untuk hari ini? Tidak ada yang mengaku lagi untuk presentasi? Harusnya kalau Anda presentasi, ini malah jadi yang dimarah-marahi yang hadir duluan ya. Kalau sudah tahu jadwalnya hari ini, itu silahkan joinnya lebih awal. Ini biar gantengnya seperti Om Adia tuh. Tolong. Saya presentasi Bu. Tolong disebutkan nama anggotanya dan akan presentasi apa ya, Mbak? Halo, tadi yang bilang saya presentasi siapa namanya? Nabila Anggun. Ya, terus anggotanya siapa saja, Mbak? Tiara, Fairunisa, Maulida. Maulida, tentang apa, Mbak?
Virginia Henderson. Oh, yang pertama ya, Henderson ya. Sudah disiapkan ya? Nanti akan saya berikan hostnya ke Nabila Anggun ya. Silahkan videonya dicek dulu. Sama nanti ketika membaca videonya diputar sambil dinarasikan ya. Jadi bukan membaca ya. Tadi ada yang tanya, Bu, nanti berarti videonya diputar sambil membacakan analisanya. Tidak membacakan. Artinya kalau seperti ini Anda sudah menguasai, tinggal menjelaskan ke yang lainnya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas konfirmasinya. Selanjutnya kelompok kedua siapa? Oke, Mbak Nabila Anggun sudah saya jadikan host. Silahkan dipersiapkan. Ini sambil menunggu konfirmasi kelompok selanjutnya. Belum ada yang mengaku menjadi anggota kelompok dan mau presentasi hari ini. Ya, silahkan Mbak Nabila Anggun. Dimulai saja. Kelompoknya Mbak Nabila Anggun akan mempresentasikan tentang Virginia Henderson. Ini sudah jam 8:09, bentar lagi 10 menit. Toleransi sudah 10 menit untuk bisa masuk Zoom. Silahkan dimulai saja Mbak Nabila, sudah dijadikan host. Anda bisa share screen sekarang. Saya belum dijadikan host, Bu. Nah, belum ya? Tadi saya klik siapa ya? Nabila. Sebentar, saya cek lagi. Nah. Oh, malah Isabella Yosepin. Salah. Mbak Isabella Yosepin bisa jadikan Nabila Anggun sebagai host. Isabella? Bella ya? Mana Bella? Iya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selnia Anindya Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan isi dari video tersebut. Hasil dari video tersebut adalah kasus Paktomi. Sambil diputar videonya, Mbak.
early PCI pada Agustus 2019. Kasus Paktomi dengan ACS NSTMI memiliki riwayat post early PCI pada Agustus 2019. Pasien ini bukan ODP maupun PDP. Pada hari ini, pasien mengeluh nyeri dada berat skala 8 dari 10 di daerah dada kiri sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluhan nyeri dada sempat dirasakan juga semalam sejak pukul 2 pagi hingga pukul 5 pagi. Namun sudah menghilang pada pukul 6 pagi. Nyeri dada dirasakan tembus ke belakang tanpa disertai keringat dingin ataupun mual muntah. Nyeri dada dirasakan dengan durasi lebih dari 30 menit dan sudah diberikan ISDN 5 mg. 2 kali di ruangan pemeriksaan nuklir, namun nyeri dada masih belum berkurang signifikan. Keluhan nyeri dada saat di PJNHK dirasakan pada saat pasien sedang hendak dilakukan pemeriksaan nuklir. Namun, belum sempat dilakukan pemeriksaan, pasien sudah mengalami nyeri dada. Pasien ini mengalami masalah intoleransi aktivitas sehingga membutuhkan perawatan oleh perawat secara penuh, baik itu untuk makan, minum, BAK, BAB maupun tindakan kebersihan diri. Pasien berada pada fase pemulihan di ruangan ICU dan dengan masalah keperawatan yang utama yaitu nyeri dada. Hasil pengkajian berdasarkan rekam medis, nyeri dada terjadi saat melakukan aktivitas dan berkurang ketika istirahat. Pasien juga mengalami masalah ini, toleransi aktivitas sehingga membutuhkan perawatan oleh perawat secara itu untuk makan, minum, BAK, BAB, maupun tindakan kebersihan diri dari pasien. Lalu untuk masalah nyerinya sudah diberikan ISDN 5 mg dan ternyata memang nyerinya masih belum berkurang. Dan rencananya akan diberikan tindakan keperawatan berupa teknik relaksasi nafas dalam yang berfungsi untuk mengurangi nyeri pada pasien. Oh iya. Saya akan menyampaikan bahwa nanti ada visit dengan Dokter Nana. Kita bergabung nanti kita akan melakukan diskusi multiprofesi. Selamat pagi nurse, Bu Dokter. Assalamualaikum Pak Tom, Ibu. Wah, Bapak baru selesai makan ya. Gimana Bu, makanannya Bapak habis? Pagi ini alhamdulillah sarapannya habis. Tapi dari semalam itu Bapaknya ngeluh sakit-sakit terus dadanya nurse. Sampai pagi ini masih bilangnya masih sakit terus. Padahal sudah dikasih obat yang kemarin nurse kasih, sudah diminum juga, tapi masih belum berkurang katanya ya Pak ya? Alhamdulillah kalau habis. Pak Tom masih ingat saya kan? Iya, saya Nadia. Saya bersama Dokter beliau yang akan memeriksa Bapak hari ini. Bapak bisa menyampaikan keluhan Bapak dan apa yang masih Bapak rasakan saat ini. Ibu juga bisa bertanya hal-hal yang terkait dengan penyakit Bapak ke Bu Dokter. Mari silakan Bu Dokter. Selamat pagi Pak Tommy. Perkenalkan saya Dr. Ratna Pak, dokter spesialis jantung di rumah sakit ini yang akan merawat Bapak selama Bapak dirawat di rumah sakit ini. Pagi dok. Gimana, untuk Pak? evaluasi yaitu untuk membantu tidur pasien, berikan obat agar bisa membantu pasien istirahat. Pasien harus membatasi asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi idealnya cairan yang masuk sekitar 600 ml per hari dan sudah termasuk sayuran untuk memperbaiki. Sedangkan untuk aktivitasnya boleh semampu pasien dan jika dirasakan nyeri, pasien harus berhenti. Sesuai dengan rencana, perawat bisa mengajarkan pasien untuk teknik relaksasi nafas dalam. Ini berfungsi untuk mengurangi pasien. Teknik relaksasi nafas dalam dilakukan dengan menghirup udara melalui hidung lalu sampai ke perut.
Tahan kurang lebih 3 detik dan hembuskan lewat mulut seperti kisiul. Tindakan tersebut dapat dilakukan sampai nyeri berkurang. Ya, jadi nanti untuk membantu tidur Bapak akan saya berikan obat supaya Bapak supaya bisa membantu Pak Tommy untuk istirahat. Mudah-mudahan dengan istirahat yang baik nyeri Pak Tommy bisa berkurang ya Pak ya. Ada keluhan lain Pak? Oke, nanti Pak Tommy yang harus dilakukan adalah ini kan gangguannya pada jantung ya Pak ya, nyerinya karena ada gangguan jantung, maka Pak Tommy harus membatasi asupan cairan yang masuk. Jadi idealnya hanya boleh masuk sekitar 600 ml per hari, itu pun sudah termasuk sayuran, jadi bukan hanya minum saja, jadi minum kesimpulan ya Pak ya, untuk mempermudah perawat mampu pasien bernafas dengan normal, membutuhkan dengan kebutuhan makanan dan minum, kebutuhan eliminasi. Perawat mampu membantu pasien dengan bergerak dan mempertahankan postur tubuh, aktivitas dan mobilitas. Kebutuhan istirahat, tidur, membantu kebutuhan berpakaian, membantu kebutuhan modifikasi lingkungan, kebutuhan proteksi dan kebersihan diri, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan rekomunikasi, kebutuhan spiritual dan kebutuhan relaksasi. Kebetulan pada pagi ini ada 3 nurse yang berdinas, ada nurse Edian, ada nurse Hamudi, dan ada nurse Rian. Oke, mudah-mudahan Bapak cepat membaik ya. Gimana Pak Tommy? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kok baik. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau masih ada yang bingung ya Ibu Dwi ya, gitu nanti Bu Dwi yang akan selalu menemani Pak Tommy ya, akan selalu mendampingi ya. Nah, nanti bisa tanya Bu ke nurse station atau pencet bel kalau memerlukan bantuan nurse sewaktu-waktu. Begitu ya. Pak, Bu, saya tinggal dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, J. Oke, Assalamualaikum. Ibu, nanti 1 jam lagi teman saya Nur Samudi akan datang untuk mengajarkan Bapak bagaimana caranya biar lebih rileks dan bisa mengontrol nyerinya, sehingga nanti Bapak bisa lebih nyaman lagi. Baik, Ibu, Pak Tom, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah visitor dengan Dr. Ratna, dan Dr. Ratna sudah menjelaskan ke Pak Tom bahwa dia boleh melakukan gerakan semampunya. Jadi sesuai dengan rencana kita saat pre-conference tadi, nanti Nurse Hamudi bisa mengajarkan dia untuk teknik relaksasi. Tapi Nurse, tadi saat saya visitor saya lihat baju yang digunakan Pak Tom itu masih baju yang kemarin. Jadi mungkin nanti Nurse Hamudi bisa membantunya untuk berganti pakaian sebelum melakukan relaksasi itu. Nanti kalau Nurse Hamudi butuh bantuan saya, panggil saja. Oh iya, baik Mas Dian, nanti saya akan melakukan tindakan kepada Pak Tommy berupa relaksasi nafas dalam, dan sebelumnya nanti saya akan mungkin kalau ada keluarga saya akan minta bantuan keluarga untuk menjaga tentang kebersihan diri dari Bapak Tommy gitu. Assalamualaikum Bapak Tommy, Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya perawat Hamudi. Di sini saya nanti akan melakukan tindakan kepada Pak Tommy, yaitu mengajarkan tentang relaksasi nafas dalam kepada Pak Tommy. Namun sebelum itu saya mohon bantuannya kepada Ibu Dwi untuk membantu menggantikan dari pakaiannya Bapak Tommy agar Bapak Tommy terjaga kebersihannya. Lekas sembuh ya Pak. Terima kasih. Baik Pak Tommy, berdasarkan hasil pengkajian Bapak Tommy masih nyeri ya dadanya. Baik, nanti saya di sini akan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Itu fungsinya nanti untuk mengurangi nyeri dadanya Bapak Tommy. Baik Pak Tommy, saya akan mulai melakukan pengajaran tentang relaksasi nafas dalam. Nanti Ibu Dwi juga dapat memperhatikannya, sehingga apabila Bapak Tommy
terlewat atau tidak teringat, Ibu Dwi juga bisa untuk membantu Bapak Tommy untuk mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam tersebut. Baik Pak Tommy, nanti saya akan mencontohkannya, setelah itu Bapak Tommy dapat memperagakannya. Baik, kita mulai ya Pak Tommy. Untuk tekniknya nanti Bapak Tommy bisa menghirup udara melalui hidung nih. Lalu sampai ke perut, tahan kurang lebih 3 detik. 1, 2, 3. Lalu hembuskan melewat mulut. Seperti bersiul Pak Tommy. Ulangi lagi. Nah, Bapak Tommy ini dapat melakukan tindakan tersebut sampai nyeri Bapak Tommy sudah berkurang. Seperti itu Bapak Tommy. Nah, selanjutnya silakan kepada Bapak Tommy untuk memperagakannya. Baik, Mas. Saya akan mengikuti. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Tadi kelebihan dan kekurangan dari apa yang sudah dilakukan oleh perawat terhadap aplikasi perawatan Virginia Henderson tadi apa, Mas? Bisa mendengar suara saya? Tolong dijawab. Tadi ini kan gambarannya sebenarnya kan seorang dokter dan perawat gitu ya, yang sebenarnya itu sedang ronde keperawatan. Jadi si dokter tadi, dokternya ternyata teman saya baru ketemu lagi setelah 10 tahun. Teman saya S1 dulu, dia perawat sebenarnya. Karena bermain perat. Ini mahasiswa S2 UI ini sedang melakukan aplikasi teori Virginia Henderson. Jadi tadi Dokter Ratna itu yang memerankan sebagai Dokter Ratna itu tadi kan menjelaskan tentang penyakit pasien dan keluhan pasien. Kalau pada dunia kenyataannya nggak sampai kepada menjelaskan ini nanti yang akan dilakukan oleh perawat nurse siapa gitu, nggak sampai ke situ ya, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin sudah bagus aplikasi di Jakarta ya. Jadi tadi kan setelah pengkajian ulang, setelah dokternya visit, tadi perawat nurse siapa tadi yang pakai baju putih-putih, kerudung putih tadi menjelaskan bahwa ini pasien masih terlihat memakai baju kemarin. Kemudian nurse siapa tadi yang Sambudi atau siapa yang laki-laki tadi mengkaji ulang, membantu untuk perawatan personal hygiene-nya, terutama mandinya ya, kemudian mengkaji ulang sih sebenarnya, awalnya mengkaji ulang dan mengkaji ulang nyerinya. Nah, bagaimana kelompok ini melihat apa yang sudah dilakukan oleh nurse tadi, kedua nurse tadi? Apakah sudah tepat atau kekurangannya di mana? Silahkan itu menganalisanya itu seperti itu. Kan sebenarnya di analisa di teori Virginia Henderson itu kan ada 14 kebutuhan dasar ya. Ini baru 2 nih yang muncul nih. Kebutuhan dasar yang lain mana misalnya seperti itu. Jangan-jangan kelompok nggak tahu 14 kebutuhan dasar yang lain itu apa. Salah satunya kan memang mengkaji nyeri, kemudian kebersihan diri, berpakaian ya. Kemudian yang lain banyak. Nah, ini gimana kelompok memandang dari role play tadi gimana? Ini silakan kekurangannya di mana? Perawatnya kurang apa? Kelebihannya apa? Nah, silakan ini menganalisanya itu seperti itu. Silakan kelompok dijawab. Halo, dengarkan suara saya? Nabila, Tiara, Khairunisa, Maulida. Yang laki-laki siapa namanya? Nur Alif Rahman. Apakah saya sedang bicara dengan layar yang tidak ada orang di sini sama sekali? Mohon maaf Bu, izin menjawab. Ya. Menurut saya, kelebihan dari teori Virginia Henderson ini
Kelebihannya dapat membantu pasien dalam penyembuhan pasien dan pembersihan diri dari pasien. 14 kebutuhan yang lain yang belum terkaji apa, Mbak? Ya, sambil menunggu kelompok mendiskusikan atau mendapatkan jawaban dari analisanya, kita lanjut ke kelompok 2 dulu ya. Nanti silahkan dicari jawabannya ya. Kekurangan dari aplikasi yang diterapkan oleh roleplay tadi. Ya, kita persilahkan tadi yang jadi hostnya untuk memindahkan Nabil Anggun, memindahkan ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang mau presentasi siapa? Anggotanya siapa saja? Oke, bagus untuk kelompok 1, walaupun sama dengan kelas A, tapi mungkin mencarinya memang keywordnya sama, jadi yang muncul sama gitu ya. Sudah berusaha, tinggal mencari jawaban tadi ya. Lanjut ke kelompok 2, semoga lebih bagus lagi dari kelompok 1. Lancar dalam memutarkan video, lancar dalam menjelaskan gitu. Tinggal penguasaannya saja. Enggak apa-apa, kalau penguasaan mah memang harus berproses. Yuk, silahkan kelompok selanjutnya. Siapa yang merasa jadi kelompok selanjutnya? Silahkan hidupkan mikrofonnya. Kelompok 5, Bu. Tolong dinyalakan videonya dulu kalau mau berbicara etikanya. Nah, yang lain tolong dinyalakan videonya. Ini direkam loh. Yang belum menyalakan videonya, mohon maaf, tolong dinyalakan ya. Ya, kelompok 5. Ya, siapa aja, Mas? Muhammad Miftah, Katunisa, Muhammad Miftah Izulamik, Atikatun Nisa, Lira Mangunah. Pelan-pelan. Satunya lagi salah satu. Pelan-pelan, ini saya catat. Pelan-pelan. Ya, Bu, maaf. Miftah Izul, Atikatun Muhammad Miftah Izulamik, Salsa Dwi Ayuni. Ya. Terus? Atikatun Nisa. Ya. Terus yang satunya lagi Lira Mangunah, Bu. Lira Mangunah. 4 ya. Yuk, ini tentang apa, Mas? Aplikasi teori apa? Oh, waktunya tinggal 10 menit. 40 ya. Ini yang mau presentasi siapa? Saya screen. Saya, Bu. Ya, tolong, Mbak. Sinyalnya. Iya, sinyalnya agak ini, tolong dibantu yang lain. Yang lain saja mungkin. Ini sinyalnya nanti akan terkendala ini. Sinyalnya dia nggak stabil. Bisa Atikatun, bisa Salsa, bisa Lira. Yuk, segera, ini waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau habis diklik lagi ya. Saya, Bu. Ya. Mau share screen. Oke, Mbak Nabila, pindahkan hostnya ke Mbak Atikatun Nisa. Bisa kan, Mbak Nabila? Caranya, Atikatun Nisanya di more. Diketik kanan, itu kan ada pilihan host. Di partisipan. Ya, udah. Silahkan, Mbak. Terima kasih, Mbak Nabila. Share-nya Mbak Nabila bisa, Mbak Atika bisa kan? Itu anak panah hijau itu, diklik share.
Mbak Isabella pakai itu Iya, kan? Bu. Pakai laptop ya? Iya. Nanti ini kan setelah ini selesai saya merekod kan. Biasanya kalau saya jadi host lagi susah merekod. Nanti minta tolong diambil alih untuk direkodkan ya. Nanti Mbak Isabel yang jadi hostnya dan merekod. Iya, Bu. Oke, makasih. Iya. Kalau ke Indonesia itu pernah belum air tapi enggak. Ini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Boten nggih. Mohon maaf, tak tensi dulu nggih. Nggih, Mas. Cek suhunya Ibu. Tadi dari hasil pemeriksaan tekanan darah tensinya Ibu tinggi ya, 160/90 nih. Terus yang dirasa kenapa kok tensinya kok tinggi Bu? Ya Mas, sebenarnya saya yang dirasakan cuma pusing sama sebenarnya saya sedang sedih Mas. Sedihnya kenapa kok sedih? Dari rumah sakit coba dihubungin, besok kalau semuanya nanti bisa untuk pulang, nanti besok bisa jenguk Ibu, semoga aja sih bisa besok. Ibu nanti sore saya kesini lagi untuk mengantarkan obat.
ibunya yang sabar dulu ya. Permisi ya Bu. Per 90 ya Pak. Terus ini tadi kan dari pengkajian saya tadi katanya ibunya lagi kangen sama anaknya, jadi kayak diem terus agak stres kayak gitu karena mungkin dari anaknya ada yang di luar kota, katanya sih kangen sama anaknya kayak gitu. Iya Pak, kalau bude saya itu emang udah lama nggak ketemu sama anaknya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu anaknya pergi keluar kota. Iya Pak, emang anak bude saya itu udah lama nggak pulang. Yang satu itu di luar kota, jadi bude saya itu cemas. Ya, Pak, mungkin itu salah satu penyebab untuk tensi ibu tinggi. Mungkin salah satunya itu, mungkin dari sini dari rumah sakit bisa minta nomor HP-nya anak ibu yang di luar kota untuk nanti dari kami untuk tak sambungin, nanti kita jelasin untuk kondisinya ibu. Kan kondisinya ibu kan sekarang tensinya tinggi, ada kecemasan karena mungkin udah lama nggak ketemu sama ibunya, kangen, nanti tak sampein langsung ke anaknya gimana. Boleh minta? Saya kasih nomor telepon anaknya dari bude saya nggih. Mas, saya mau tanya ruangannya Bu Cici di mana ya? Mana ini, mohon maaf Bapak, siapanya Bu Cici nggih? Saya anaknya Bu Cici yang datang dari luar kota, Mas. Oh nggih, ini yang dari luar kota itu ya, yang dari Jakarta ya? Iya. Ya, monggo silakan masuk, nanti saya jelaskan dengan kondisinya ibu nggih. Gimana tadi? Ya, jadi begini Mas, ini tadi kemarin kan saya udah menensi dari kondisinya Ibu Cici, dari tensinya itu tinggi 160/90. Terus saya kaji lagi, ternyata dari Ibu Cicinya itu